Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiah Fitri Hidayati dengan NIM 220411100075. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai membangun jaringan switch dan router menggunakan topologi yang sudah saya bangun pada praktikum sebelumnya, yaitu topologi STAR. Sehingga di sini saya akan melanjutkan konfigurasi dari topologi yang sudah saya bangun pada praktikum sebelumnya. Di sini saya menggunakan modul panduan praktikum, namun untuk topologi dari modul panduan praktikum dengan topologi yang saya gunakan itu berbeda, sehingga tabel pengalamatannya akan berbeda. Namun untuk langkah-langkah konfigurasinya akan tetap sama. Di sini saya sudah menyiapkan tabel pengalamatan untuk PC dan router di bagian IPv6 beserta default gateway-nya. Kemudian kita lanjut untuk menyiapkan kebutuhan perangkatnya. Di sini saya sudah menyiapkan 5 buah PC beserta 1 buah switch. Selanjutnya saya akan menyiapkan 1 buah router Cisco 4221. Karena di sini router Cisco 4221 tidak tersedia, maka saya akan menggunakan router Cisco 4331 sebagai gantinya. Kita atur dulu penempatan PC-nya. Kita klik router 4331, kita taruh di sini, kita ubah penamaannya menjadi R1. Setelah semua kebutuhan perangkatnya tersedia, selanjutnya kita masuk ke latihan 1, langkah 1 untuk mengkabelkan jaringan mengikuti topologi. Kita masuk ke bagian connection. Kita pilih kabel copper straight drop untuk menghubungkan S1 di gigabit Ethernet 01 ke router di gigabit Ethernet 001. Kemudian untuk menghubungkan R1 ke PCB kita bisa menggunakan kabel konsol. Klik kabel konsol, hubungkan dari R1, pilih konsol ke PCB, pilih RS232. Setelah semua perangkat terhubung menggunakan kabel, selanjutnya kita masuk ke latihan yang kedua. Langkah pertama untuk memberikan informasi IP statik ke interface PC. Kita lakukan ke semua PC mulai dari PC A sampai PC E. Kita klik PC A. Pilih desktop, IP configuration. Kita buka tabel pengalamatan yang sudah kita siapkan, kita copy IPv6 dari PC A, kemudian ketikkan 64, copy default gateway, dan pastekan di sini. Kita close, kemudian PCB, desktop, IP configuration, kita copy IPv6 PCB 64, copy default gateway-nya, kita close, kemudian PCC, IP configuration, kita copy IPv6 dari PCC, ketikkan 64, copy default gateway, pastekan di sini, kita close, PCD, desktop, IP configuration, copy IPv6 dari PCD, ketikkan 64, kemudian copy default gateway, pastekan di sini,
kemudian PCA, desktop, IP configuration, copy IPv6 dari PCA, ketikkan 64, kemudian copy default gateway-nya, pastekan di sini, kemudian kita close. Masuk ke modul panduan praktikum. Setelah kita memberikan informasi IP statik ke interface pada semua PC, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu konfigurasikan router. Kita masuk ke R1. Di bagian CLI, kita ketikkan N, enter. Kemudian kita ketikkan N, conft, kemudian kita ubah namanya menggunakan perintah hostname R1, kemudian kita ketikkan no IP, domain lookup, enter. Kemudian kita masukkan passwordnya, enable secret class, enter. Kemudian kita masukkan Cisco sebagai password konsol. Caranya kita ketikkan dulu line console 0, lalu masukkan passwordnya Cisco, enter. Kemudian kita login dulu, exit, lalu kita masukkan Cisco sebagai password VTY. Kita ketikkan line VTY 015, enter. Kita masukkan passwordnya Cisco, lalu kita login, kemudian exit. Selanjutnya kita lakukan enkripsi. Kita ketikkan service password encryption, kita enter. Kemudian kita masukkan banner MOTD-nya, MOTD. Di sini saya menggunakan NIM dan nama 220411100075. Kemudian namanya Nadia Fitri Hidayati. Kita enter. Kemudian kita masukkan interface-nya G001. Kemudian enter. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.7, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian masukkan IPv6 address-nya, IPv6 address. Kita copy dari sini, kita pastekan. Kita kembali ke modul panduan praktikum, kita enter. Kemudian kita masukkan deskripsi perangkatnya, description perangkat R1 karena nama routernya itu R1. Kemudian kita enter, lalu ketikkan no shutdown, kita enter. Kemudian kita ketikkan exit, lalu kita aktifkan routing IPv6-nya menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Kita enter. Kemudian kita ketikkan N, lalu kita set jam pada router. Kita ketikkan clock set sekarang pukul
09:06 kita ketikkan 09:06 tanggal 28 Oktober. Maksud saya tanggal 29 Oktober 2023. Kemudian kita enter. Setelah itu untuk menampilkan clock setnya kita gunakan perintah show clock. Kita klik enter. Maka di sini akan tampil jam beserta hari dan tanggal yang sudah kita set sebelumnya. Pada tahap ini konfigurasi dari R1 sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, konfigurasikan switch. Nah, di sini pada praktikum sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi switch sehingga langkah ini bisa saya lewati. Sekarang kita masuk ke langkah keempat untuk memastikan konektivitas end-to-end. Kita ping dari PC A ke PC B, lalu dari S1 ke PC B. Kita perbesar dulu. Kita ping dari PC A ke PC B. Lalu kita ping dari S1 ke PC B. Kita coba lagi. Successful. Berarti di sini konfigurasinya berhasil. Selanjutnya kita akan menuju ke modul soal untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel routing pada router. Kita masuk ke CLI dari R1, kita ketikkan perintah show IP route. Kita enter. Kita jawab pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung itu menggunakan kode C karena di sini terdapat informasi bahwa C itu connected. Di sini tertulis bahwa C itu connected. Kemudian berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing. Jadi ada satu entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing, yaitu yang bagian ini 192.168.1.0/24 is directly connected gigabit Ethernet 001. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Jenis interface-nya yaitu gigabit Ethernet 001. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Kita ketikkan perintah show IP v6 route. Ini untuk menampilkan informasi rute IPv6. Kita enter. Maka di sini ada informasi bahwa kode C itu connected. Kemudian akan tampil IPv6. Kemudian jenis interface-nya juga akan tampil, yaitu gigabit Ethernet 001. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua untuk menampilkan informasi interface pada R1. Itu kita gunakan perintah show IP interface G001. Kita ketikkan show IP interface G001. Show IP interface G001. Kita enter. Maka di sini akan tampil status operasional dari interface G001, yaitu up. Karena di sini gigabit Ethernet 001 is up. Kemudian apa alamat media access control atau MAC dari interface G001? Untuk melihat alamat MAC-nya kita bisa ketikkan perintah show interface G001. Maka di sini akan tampil alamat MAC dari
interface G001 yaitu yang bagian ini. Kemudian internet address yang ditampilkan dalam perintah ini terdapat di bagian ini. Nah, di perintah sebelumnya itu internet address-nya tampil di bagian sini. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2 untuk menampilkan informasi IPv6, kita masukkan perintah show IPv6 interface. Kita masukkan perintahnya show IPv6 interface. Kita enter. Maka di sini akan tampil nama dari interface-nya atau jenis dari interface-nya yaitu Gigabit Ethernet 001. Kemudian statusnya itu up. Lalu di sini akan tampil link local address dari IPv6-nya yaitu di bagian sini. Kemudian tidak ada virtual link local address, kemudian global unicast address-nya itu di bagian sini dengan subnet ini. Kemudian kita menuju ke langkah yang ketiga untuk menampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Kita masuk ke yang nomor 1, kita masukkan perintah show IP interface brief. Kita enter. Maka di sini akan tampil summary list dari interface. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2 untuk melihat informasi interface IPv6, kita masukkan perintah show IPv6 interface brief. Kita enter. Maka di sini akan tampil informasi bahwa Gigabit Ethernet 000, Gigabit Ethernet 0002 dan VLAN 1 itu administratively-nya down karena memang tidak digunakan. Sedangkan Gigabit Ethernet 001 itu statusnya up karena memang digunakan. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Itu di bagian CLI dari switch 1 kita close dulu yang ini, kita masuk ke CLI dari S1. Kita pilih bagian CLI, kemudian kita enter di sini, kita masukkan passwordnya, kita ketikkan enable, kita masukkan passwordnya lagi, kemudian kita ketikkan perintah show IP interface brief. Maka di sini akan tampil summary list dari interface bahwa port fast Ethernet 01, 02, 03, 04, dan 05 itu statusnya up dan protokolnya juga up karena digunakan untuk menghubungkan dari switch 1 ke PC A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini jika kita enter, maka akan tampil beberapa informasi lagi bahwa Gigabit Ethernet 01-nya itu statusnya up dan protokolnya juga up karena digunakan untuk menghubungkan switch 1 ke router dan VLAN 1-nya juga up. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Kita kembali ke CLI dari R1. Nah, di sini Gigabit Ethernet 001 saya statusnya itu up. Namun, jika memang administratively-nya itu down, untuk menjadikannya up, kita bisa memasukkan perintah no shutdown di bagian setelah description perangkat R1. Kemudian, pertanyaan yang nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Nah, alamat ini sudah saya gunakan pada default gateway dari PCA. Sehingga jika saya gunakan sebagai IP address pada interface G001 pada router,
maka yang akan terjadi adalah VCA-nya tidak akan bisa terkonek dengan router. Kemudian akan terjadi konflik alamat IP serta routingnya tidak akan berhasil. Baik, sekian penjelasan mengenai membangun jaringan switch dan router pada video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.